Satu, apa itu? Di dalam agama Kristen memuliakan Yesus. Apa? Apa? Yang bisa saya lihat secara pribadi kepada orang Kristen memuliakan Yesus itu yang mana? Tunjukkan kepada saya. Ada? Ke gereja menyembah Yesus, apakah itu memuliakan atau menghinakan? Seorang wakil gubernur Anda panggil, wahai Pak Gubernur, apakah itu memuliakan atau menghinakan? Seorang utusan Tuhan Anda panggil Tuhan, apakah itu memuliakan atau menghinakan? Wakil Pak Prabowo Anda panggil Presiden, wahai Pak Presiden, dia akan tersinggung. Dia akan marah dalam hatinya. Sebab Anda sedang mempermalukan beliau depan umum. Dia hanya seorang wakil presiden. Anda panggil sebagai seorang presiden. Itu adalah memalukan bagi seorang wakil presiden. Begitu juga Yesus yang hanya utusan Tuhan Anda panggil Tuhan. Itu bukan memuliakan. Itu menghinakan. Coba Anda baca Matius 7. Nomor 15 sampai nomor 23. Apa kata Yesus? Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak siapa? Kehendak siapa? Kehendak Big Boss, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan Kristen ada nggak di ajaran Kristen itu memuliakan Yesus? Satu item aja kalau ada. Silakan. Ya. Jadi keren-keren. Kan udah dibilang Bang Suma, kalau saya kan tuh awam. Cuman maksudnya begini, maksudnya. Kalau saya itu apa yang dibilang Zuma kan itu saya nggak bantah, benar. Tapi seandainya Bang Zuma lahir di Manado, tempat saya, pasti Bang Zuma itu Kristen. Kalau saya lahir di Aceh, pasti saya Islam. Cuman bagaimana kita memahami Sang Pencipta, itu yang disebut kalau saya pribadi ya, itu hidayah hati yang lembut gitu. Ketika kita menyampaikan rahmatan lil alamin, kalau orang lain merasa itu tidak enak didengar, timbul rasa kebencian, rasa seolah-olah apa ya, saling menghujat, itu mah bagi gue itu mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, itu bukan rahmatan lil alamin. Itu mah merusak apa ya, hati orang yang baik. Jadi Bang Suma bilang itu benar, nggak salah. Cuman di situ kalau menurut hati saya ya, mendengar ya, dari intonasi kalimat itu Bang Suma luar biasa mah, pinter. Cuman itu jangan kita lupa yang Bang Suma bilang tadi, itu betul, kita itu kan mensiarkan. Tapi kan kita lahir abad ini, dimana kalau kayak gue nih, gue lahir orang tua udah ngajarin gitu, Bang Zuma lahir udah diajarin begitu. Nah, kalau kita itu saling menghujat atau gak memaksakan sesuatu, akhirnya kita itu menyakiti orang lain. Begitu juga dengan orang-orang Kristen yang terlalu dalam itu, saya tuh kurang terima, karena itu bukan kasih namanya. Kasih itu kuping surganya, mendengar enak gitu. Nah, kalau saya kan karena paham hati, bermain hati, Bang Zuma mau marah-marah, mau maki, saya tuh seneng karena Sang Pencipta itu memberikan software yang baik bagi Bang Zuma gitu loh. Cuman mungkin kita kan manusia, harus ada hal-hal yang kita mungkin proses waktu kita merubah atau apa ya, kira-kira begitu sih, bukan menggurui Bang, brother. Oke, baik. Ya, Oke, baik. Oke, Saudara Yosi, ada ungkapan saudara itu yang paling menarik buat saya. Andai Bang Suma di Manado, andai Bang Suma di Danau Toba, di Karo sana, atau andai Bang Suma itu di Toraja dilahirkan, maka Bang Suma akan menjadi seorang Kristen. Yes, kemungkinan besar ya. Tetapi akan muncul Bang Suma lain kan, yang berasal dari Islam. Itu udah pasti tuh. Karena kenapa? Antara kebaikan dan keburukan itu berjalan seimbang. Kejahatan dan kebaikan itu, antara hak dan batil itu akan berjalan seiring sejalan. Ketika Bang Suma lahir dalam keadaan Kristen, mungkin Anda Muslim, maka yang punya kewajiban menyelamatkan saya Anda. Anda yang punya kewajiban menyelamatkan saya. Nah, kebetulan saya di Muslim, Anda di Kristen, maka yang punya tugas untuk menyelamatkan Anda adalah saya sebagai Muslim.
Sekarang Anda punya keselamatan di Kristen. Oke, silakan. Anda selamatkan saya menurut versi agama Kristen. Ajarkan kepada saya. Bagaimana caranya selamat di dalam ajaran Kristen? Sampai hari ini saya belum pernah menemukan untuk menjadi selamat, jadikan Yesus itu Tuhan. Tak ada. Nah, sekarang Al-Quran saya mengajarkan saya, posisi saya sebagai muslim, saya harus mengajarkan, menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah yang tadi itu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Jadi tak ada alasan Anda berdiam diri ketika kemudian Anda Al-Quran, sampai Al-Quran pada Anda mendiamkan saya yang kemudian Anda katakan saya terlahir di tengah-tengah Manado. Al-Quran mengatakan, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka akan menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Coba Anda tanya diri Anda. Ketika saya menjadi Kristen, Anda tanya kepada saya, wahai Bang Suma, ya paman, kenapa Anda ke gereja? Saya tidak bisa menjawab, karena Tuhan saya mengajarkan. Nggak bisa saya menjawab kayak gitu. Kenapa nggak bisa? Karena tidak ada di dalam Bible. Perintah ke gereja nggak ada. Maka satu-satunya jalan yang betul adalah Al-Quran. Al-Baqarah ayat 170. Apa kata Al-Quran? Yang sekiranya Anda Muslim dan Anda memahami tentang ilmu Islam yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Apa kata Al-Quran? Ini yang saya bacakan tadi. Apabila engkau kemudian menyampaikan kepada Bang Zuma, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah wahai Bang Zuma, maka Bang Zuma akan berkata, tidak, aku mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, yaitu pergi ke gereja menyembah manusia Yahudi bernama Yesus. Karena saya tidak bisa berkata bahwasanya diperintahkan oleh pencipta langit dan bumi menyembah Yesus. Nggak ada dalilnya. Nggak ada perintah ke gereja, nggak ada perintah makan babi, nggak ada perintah untuk tidak makan hal-hal yang diharamkan. Kemudian, maka apa satu-satunya jawaban saya? Tidak, saya nggak mau menyembah kepada Tuhanmu, wahai saudara Yusi. Saya hanya mengikuti mama, ayah, kakek, nenek moyang saya ke gereja. Itu. Lalu mau sampai kapan saya harus memperbodoh diri? Sementara di tengah-tengah saya umat Islam sudah menyuarakan kebenaran itu. Sedangkan Bible yang saya tenteng siang malam sampai usia 40, 50, 60, 70. Tidak memberikan apa-apa dalam kaidah prosesi keagamaan saya. Saya ke gereja hari Minggu, tak ada perintahnya dalam buku yang saya tenteng. Lalu dari mana asalnya perintah sekolah minggu? Ibadah minggu? Dari mana asalnya kemudian menyembah Yesus? Tak ada dalilnya. Sementara Al-Quran, orang berbondong-bondong melakukan perintah-perintah Tuhannya ternyata tertulis di dalam Al-Quran. Lalu kemana hendak akal saya ini pergi ketika kitab yang saya anggap suci bertentangan dengan logika saya? Saya menyembah sosok manusia yang datang di tengah-tengah Yahudi yang mati dibunuh oleh orang Romawi. Kemana keseimbangan akal saya? Hidup di zaman modern, serba digital, masih menyembah manusia dari Yahudi yang mati dibunuh oleh Romawi. Otak saya mau kemana? Sementara kiri kanan saya Islam, ke depan Islam, ke belakang Islam, di mana-mana masjid menyuarakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya baca internet, apa arti Allahu Akbar? Oh, arti Allahu Akbar adalah Tuhan yang maha besar. Di mana-mana masjid bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa saya tidak bergeming kemudian? Kenapa saya tidak bergeming? Karena itu tadi, aku hanya mengedepankan doktrin dan dogma dari nenek moyangku. Itu yang pertama. Yang kedua, sederhana. Kakeknya Bang Suma dan kakek saya ketika Nusantara ini belum berbentuk republik, masih berbentuk kerajaan. Siapa yang datang kemudian di Nusantara ini mengobok-ngobok? Apa nama agamanya? Siapa nama Tuhannya? Apa nama rumah ibadahnya? Apa nama kitabnya? Kemana kakek saya pada masa itu? Kemana kakeknya Bang Suma pada saat itu? Dan andai saya hidup pada zaman itu, segerejakah saya? Serumah ibadahkah saya? Satu kitabkah saya dengan penjajah? Atau jangan-jangan saya akan berdiri sebagai pembela Nusantara? Atau jangan-jangan saya tampil sebagai pahlawan? Ketika saya tampil sebagai pahlawan, tidak mungkin saya satu rumah ibadah dengan penjajah.
Pertanyaannya, kemana kakek nenek saya pada masa penjajahan? Apakah mereka satu tempat ibadah dengan penjajah? Notabene penjajah beragama Kristen, beragama Katolik. Nama tempat ibadahnya gereja, nama Tuhannya Yesus, nama kitabnya Bible. Kakek saya dan nenek saya pada masa itu di mana beribadah? Penjajah beribadah. Kakek nenek saya sudah tentu bertuhan. Di mana nenek saya, kakek saya pada saat penjajahan? Ketika agama Kristen di Indonesia dan oknum-oknumnya hari ini yang menyuarakan toleransi, yang menyuarakan di gereja-gereja agama Kristen itu kasih, andai saja mereka hidup sesama dengan penjajah, apakah dia punya malu untuk meneriakkan kemudian Kristen adalah agama kasih, Kristen memusuhi musuh, menyayangi musuh, kasihilah musuhmu, bla bla bla. Dan Kristen akan teriak, Islam adalah agama toleransi, Islam agama teroris. Apakah itu bisa terjadi? Andai saja oknum-oknum yang teriak ini sesama dengan penjajah. Sedangkan kiri kanan yang menjadikan kuburan 40 jiwa adalah mereka yang teriak haleluya. Yang menyerang pondok pesantren, yang membunuh para kiai, yang membunuh para santri, yang membakar masjid adalah mereka yang teriak haleluya. Ya, mereka menenteng kemudian kitab yang bernama Bible, rumah ibadahnya gereja. Habis ibadah mereka menembaki penduduk pribumi ini. Apakah masih ada pendeta yang mengajarkan kemudian estetenias seperti itu, menggaungkan bahwa umat Islam itu seperti ini kejamnya? Apakah bisa? Tidak bisa. Karena umat Islam kemudian bersatu dengan orang di luar Islam memperjuangkan kemerdekaan ini, barulah negara ini aman merdeka. Habis itu orang yang mengatakan bahwa Islam itu intoleransi, Islam itu teroris, kemana pada masa penjajahan? Kemana kakek nenek mereka? Kenapa mereka seagama dengan penjajah? Apa yang salah? Seperti itu, Paman. Jadi kalau kita berbicara, kenapa Bang Suma begini, struktur akal mengajarkan itu. Ingat, pencipta langit dan bumi itu maha tahu. Sehingga dia mengutus manusia dengan chip yang dalam otak kita, dalam kepala kita ini berupa akal, dititipkan oleh pencipta kita untuk membedakan kita dengan hewan. Lalu Tuhan mengutus para nabi membawa kitab suci sebagai panduan. Akal dan kitab suci harus terkoneksi. Tidak boleh kemudian koslet antara akal dengan kitab suci. Apabila ada agama kitab sucinya koslet, tidak berkesinambungan dengan kemampuan akal, maka agama itu bermasalah. Kalau agama bermasalah, itu sudah pasti bukan berasal dari yang maha tahu. Kalau dia dari manusia biasa, tentu banyak kontradiksi dan kontroversi yang ada di dalamnya. Subhanallah, Al-Quran tidak pernah kemudian kontradiksi dengan akal, tidak pernah kontradiksi dengan zaman, tidak pernah tertinggal oleh kehidupan manusia secanggih apapun zaman itu. Itulah kami umat Islam. Demikian. Thank you. Ini terakhir nih. Silakan. Saya tuh paham. Saya diulang-ulang Bang Suma itu penjelasannya itu sangat menguasai. Tapi begini maksudnya. Itulah akibat mau siapapun itu orangnya. Ketika orang itu menyembah agama bukan sang ilahi, itu akan ada unsur keegoan dan kebencian. Karena apa? Salah kamar. Tapi ketika umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha menyembah sang ilahi, itu tidak akan terkotak-kotak. Tapi ketika orang menyembah merek, itu akan timbul ego pembenaran bahwa gua itu yang paling benar. Lu salah, lu harus. Saya udah ulang-ulang. Koreksi ya. Kan sang pencipta itu tidak punya KTP. Nggak punya KTP Kristen, Hindu, Buddha. Masa sih nanti di akhirat dia mau pisah-pisah, lu nggak boleh, lo Kristen, lu nggak boleh, lo Islam, lu nggak boleh Hindu. Aneh kan sang pencipta begitu. Maksud aku gini, sebenarnya agama itu yang udah ada sekarang, ketika orang itu mempelajari itu secara pribadi, hubungan imannya dengan ilahi, itu pasti indah. Tapi ketika iman itu hanya dikelola dengan logika, membela merek, membela agama, itu pasti akan tersesat. Contoh begini, begitu banyak teman-teman saya dulu, saya kan di lingkungan muslim semua. Ketika mereka dalamin Quran,
mereka jadi membenci saya. Dulu kita asik-asik banget, Bang Sum. Teman-teman saya, ketua DKM, sekretaris, itu CS-an saya semua. Tapi ketika ada 1-2 orang yang mendalami agama, kenapa jadi error begini ya? Hati nurani saya. Tapi saya cuma diam. Malah saya pribadi, saya selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia itu berubah. Karena mungkin dia dapat guru yang salah. Karena mungkin dia itu yang seperti Bang Suma bilang tadi. Karena kan begini, seperti Bang Suma kalau misalnya ngomong kayak tadi nih, itu indikasi itu jadi kayak semacam model bukan orang damai mendengarnya, tapi memprovokasi umat Islam untuk membenci agama lain. Kalau menurut saya ya, itu dibenci sama Allah, jangan salah Bang Suma. Memang betul orang mendengar, kalau orang nggak mengerti pasti dia seneng karena membela agama. Tapi esensinya kita sedang berbuat dosa karena kita didengar banyak orang. Nih Bang Sum, yang menilai itu orang lain yang paham dengan hati ya, bukan benci. Ketika Bang Suma berargumentasi, orang-orang yang punya hati nurani yang baik, mau dia Islam kayak Kristen atau apa, pasti sebagian tidak terima. Tapi kalau orang tidak mengerti, oh ya seneng. Itu masukan saya ke Bang Suma. Andaikan nih, Bang Suma kan luar biasa lah, namanya saya juga baru kenal. Cuman sepintas-sepintas saya lihat atau apa, saya suka. Tapi gini, saya menasehati dikit. Coba lebih ke arah ke keislaman yang universal. Kalau Bang Suma terjun begitu terus, itu nanti apa? Itu istilahnya menghukum diri sendiri loh Bang Sum. Karena agama ini supranatural. Serius. Supranatural. Takutnya yang kita anggap dengan logika, kita sementara kayak saya nih berusaha membela agama atau apa, kita kan nggak boleh. Teman-teman saudara-saudara muslim mendengar pasti nggak terima karena mereka mungkin nggak paham. Kalau saya sih apa aja Bang Suma bilang saya seneng, karena kan nggak mungkin kita satu kepala satu paham. Itulah fungsi mengasihi, menyayangi. Itu loh Bang Suma. Lanjut, thank you, sorry. Iya, nggak apa-apa Bang, nggak masalah. Jadi sebagaimana kemudian agama itu diutus melalui para nabi, dalam hal ini ajaran, saya mengatakan bahwa agama saya juga harus disampaikan. Qul huwa naba'un azim. Al-Quran itu adalah berita besar. Maka Al-Quran ini saya harus sampaikan. Karena ini perintah. Karena ini berita besar, bukan hanya diberitakan di masjid, di kajian-kajian internal Islam. Al-Quran saatnya disampaikan kepada kaum kafir. Mereka mau terima atau tidak terima, itu terserah mereka. Qul huwa naba'un azim. Al-Quran itu adalah berita besar. Antum anhu mu'ridun. Yang kemudian manusia berpaling darinya. Makana liya min ilmi bil mala'il a'la iz yakhtasimun. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mahul a'la, al-mala'ul a'la, malaikat. Ketika mereka membantah-bantahan, ketika manusia hendak diciptakan kemudian, in yuha ilayya illa annama ana nathirum mubin, yang diwahyukan kepada aku bahwa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Ini pernyataan Al-Quran. Al-Quran hanya sebagai pemberi peringatan. Saudara kemudian mau menerima, silakan. Tidak ada paksaan untuk beriman kepada Quran. Nah, akan tetapi kami yang telah mendengarkan pernyataan-pernyataan Allah melalui Al-Quran ini, iblis menyatakan dan dinyatakan oleh Allah, illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini adalah bagian yang menyombongkan diri, dan iblis termasuk golongan orang kafir. Nah, sehingga ketika Al-Quran datang, ya harus disampaikan. Anda mau terima, tidak mau terima, la ikraha fiddin. Sekarang kalau saya menyampaikan berita benar, berita besar tentang keselamatan Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Al-Quranul Karim, loh, kok saya dijadikan sebagai cap pendosa? Sementara orang yang mendengarkan, yang menerimanya itu adalah orang yang melembutkan hatinya dan menggunakan akal sehat.
mereka akan menerima itu dan mereka akan dihantarkan kepada hidayah menuju Islam. Sementara orang yang memang sombong sama seperti iblis akan semakin kuat pengingkarannya terhadap Al-Quran. Kenapa? Sombong, iri, dengki. Apa sih Al-Quran? Apa sih Bang Zuma ini? Alah, kan begitu. Semua pun uyum fahum la yarji'un. Karena Allah mengatakan, sumpah iblis ini, dia mengatakan bahwa aku akan menjadikan keburukan itu menjadi sesuatu yang indah bagi orang-orang kafir. Itu kata Quran. Jadi saudara, ketika Anda mengatakan bahwa tak ada manfaatnya, hanya menyesatkan, kemudian saya rasa itu keliru besar. Kenapa? Karena setiap kita manusia itu diberi akal oleh Allah. Akal adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik kita sebagai manusia. Akal merupakan serpihan cahaya kecil yang dengan akal ini kemudian kita manusia mampu membedakan kemudian segenap kualitas objek. Mana yang betul, mana yang salah. Maka mana yang kemudian perlu untuk kita lakukan, mana yang tidak perlu untuk kita lakukan. Karena akal ini terus mencari dan mencari kebenaran-kebenaran baru. Akal ini mengajak kita manusia melangkah lebih jauh guna menemukan beragam hal baru yang berguna bagi perkembangan peradaban kita sebagai manusia. Kalau kita masih kolot, masih menyembah kepada sesama kita makhluk, lalu apa buat apa akal ini kita diberi? Buat apa akal ini kita diberi? Kalau kita kemudian mengatakan bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan, memang betul. Tetapi tidak semua agama itu kemudian menjadi lolos dari iblis. Agama-agama yang ada di atas muka bumi ini, yang lolos dari cengkraman iblis itu adalah agama yang kemudian didatangkan dari para nabi. Hanya itu saja. Yang dibengkokkan kemudian itu sudah ditunggangi oleh iblis. Nah, kami yang tahu itu, kami yang mengerti tentang itu, kami belajar Al-Quran, kami belajar Bible. Ketika kami menemukan ketimpangan kemudian terhadap Bible dan orang Kristen dan kitabnya, kitab Bible dan penganutnya, tidak kemudian sinkron terhadap keduanya, maka sebagai Muslim, rahmatan lil alamin, kami hadir untuk mengingatkan itu. Tadi di awal saya mengatakan, adakah orang Kristen memuliakan Yesus? Mana tunjukkan satu kemuliaan yang Yesus terima dari orang-orang Kristen? Tak ada sedikit pun. Tapi apakah itu seketika diimani dan dipercayai? Tidak. Kenapa tidak dipercayai ungkapan-ungkapan saya? Ya karena ada iblis yang senantiasa menghalangi. Ada iblis yang menutup hati. Al-Quran mengatakan yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang kafir hendak menipu Allah dan hendak menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sementara mereka tidak menyadari. Nah, itu yang terjadi sekarang. Saya menyampaikan kebenaran. Ketika Anda terima, alhamdulillah. Anda tidak terima pun tak apa-apa. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Demikian. Mungkin ada yang lain, Bang Suma. Thank you. Iya, sama-sama Bang Yosi. Ya, Bang Suma, istirahat dulu. Oke, lanjut. Bang Handi, monitor, host, monitor. Ya, terima kasih.